Shalom, saudara pendengar yang terkasih. Kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya jelaskan hari ini, saya berikan tema tentang Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, sebuah pengakuan akan kedaulatan Allah. Pengakuan akan kedaulatan Allah. Untuk firman Tuhan ini kita membaca di dalam Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara pendengar yang terkasih, tema sekali lagi saya sebutkan adalah Soli Deo Gloria, suatu pengakuan akan kedaulatan Allah. Soli Deo Gloria adalah salah satu dari 5 semboyan reformasi gereja yang beberapa hari yang lalu ya kita memperingatinya, yang berarti hanya bagi Allah segala kemuliaan. Nah, saudara, seringkali manusia ingin mendapatkan penghargaan, pujian atau pengakuan atas apa yang dikerjakannya. Namun Rasul Paulus dalam Surat Roma menegaskan semua yang terjadi dalam sejarah keselamatan, termasuk karya penebusan dan pemeliharaan umatnya, adalah semata-mata karena kedaulatan dan anugerah Allah. Nah, Roma pasal 11 mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah bekerja dengan hikmat yang tak terselami, baik di dalam sejarah Israel maupun dalam keselamatan bangsa-bangsa lain. Dan puncak dari semua itu, saudara, bukanlah kemuliaan kepada manusia, tetapi kemuliaan Allah semata atas apa yang sudah dikerjakan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Nah, saudara pendengar yang terkasih, di dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11, selama 11 pasal, Paulus menuntun pembacanya untuk melihat bahwa satu rentetan benang merah yang terjadi, peristiwa yang terjadi sampai pada puncaknya Paulus berkata Soli Deo Gloria. Yang pertama di dalam pasal 1 sampai pasal yang ketiga, di sana mengkisahkan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan kemudian di dalam pasal 4 sampai pasal yang kelima, di sana Paulus menegaskan tentang pembenaran itu hanya oleh iman. Dan bukan hanya pembenaran oleh iman saja, tetapi sesudah itu di dalam Roma 6 ayat 8, maka pengudusan dan kehidupan baru di dalam roh itu dinikmati oleh orang-orang percaya. Pengudusan dan kehidupan baru di dalam roh. Roma 9 ayat 11 mencatat tentang rencana Allah bagi Israel dan bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, pada akhir, khususnya pada akhir pasal 11 ayat terakhir itu diakhiri dengan kata doksologi atau Soli Deo Gloria. Paulus menutup bagian ini dengan nyanyian pujian. Jadi sesungguhnya ayat yang berbunyi tentang oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat
dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan tak terselami jalan-jalannya. Nah saudara, sampai pada ayat yang ke-36 itu adalah sebuah nyanyian yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menyatakan, yang ingin menyaksikan tentang keagungan Allah, sehingga dia berkata Soli Deo Gloria. Saudara pendengar yang terkasih, Paulus menutup dengan pujian yang meluap dari hatinya. Ia menyadari bahwa pikiran manusia terbatas untuk memahami kedalaman rencana Allah, sehingga satu-satunya respon yang pantas, yang sesuai adalah penyembahan dan ungkapan kemuliaan bagi Allah. Mari kita memperhatikan ayat demi ayat. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-33, di mana ada 3 kata penting di sana tentang kekayaan, tentang hikmat, dan tentang pengetahuan. Saudara, di sini Paulus menggambarkan 3 aspek kebesaran Allah. Yang pertama itu adalah kekayaan Allah. Kekayaan Allah mengacu pada kelimpahan kasih karunia, rahmat, dan sumber daya rohani Allah yang tak terbatas. Allah kaya, sebagaimana di dalam Efesus 2 ayat yang ke-4 menyebutkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kaya. Dan Roma 10 ayat 12 menyebutkan Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang kaya dengan kemurahan. Itulah kekayaan Allah. Tidak ada manusia yang bisa menandingi atau mengukur kedalaman kasih dan kebaikan Allah. Manusia boleh banyak materi, manusia boleh banyak uang, tetapi mereka tidak bisa memiliki, menandingi kekayaan Allah, yaitu kekayaan di dalam kasih dan kemurahan. Karena kekayaan Allah itu tidak bisa diukur dengan materi. Jadi disebutkan Allah adalah Allah yang kaya, Allah yang penuh hikmat. Yang kedua, Allah yang penuh hikmat dan pengetahuan. Nah saudara, pengetahuan berbicara tentang pengertian Allah yang sempurna. Ia mengetahui segala sesuatu, baik masa lalu, kini, maupun masa depan. Sedangkan hikmat saudara berbicara tentang penerapan pengetahuan itu dalam tindakan Allah yang tepat, adil, dan penuh kasih. Jadi rencana keselamatan Allah adalah bukti nyata, dan hikmat ini, atau dikatakan rencana keselamatan Allah adalah bukti nyata dari hikmat ini, yaitu ia mengubah penolakan Israel menjadi jalan bagi keselamatan bangsa-bangsa lain, dan pada akhirnya membawa semua kembali kepada dirinya. Yang ketiga di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-33 tadi, tak terselidiki dan tak terselami. Bagian terakhir-terakhirnya itu ya. Paulus mengakui keterbatasan manusia. Kita tidak bisa menembus atau menguraikan sepenuhnya cara kerja Allah. Ia tidak bergantung pada ciptaannya. Semua ciptaan bergantung kepadanya. Inilah inti dari pengakuan iman yang benar. Allah adalah pusat segala sesuatu, bukan manusia. Saudara, ketika Paulus berkata, tak terselidiki dan tak terselami, maka kita diajar di sana untuk memahami betapa lemahnya kita di hadapan Tuhan. Namun justru disitulah keindahannya. Misteri Allah menumbuhkan iman dan penyembahan, bukan pada kebingungan. Itu yang kita lihat di dalam ayat yang ke-33. Lalu ayat
ini dilanjutkan pada ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Dia berbicara tentang penegasan pada kedaulatan Allah yang mutlak. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Saudara, kata-kata Paulus dalam ayat ini mengutip dari Yesaya 40 ayat 13 dan Ayub 41 ayat yang ke-11. Dalam hal ini ia mengutip untuk menegaskan 3 hal penting tentang yang disebutkan di dalam ayat 34 sampai 35 tadi. Di mana dia menyebutkan yang pertama di sana adalah Allah tidak membutuhkan nasihat manusia. Artinya bahwa tidak ada yang bisa menasihati atau mengoreksi keputusan Allah. Ia adalah sumber hikmat. Dia adalah sumber pengetahuan itu sendiri. Sumber hikmat itu sendiri. Bahkan ketika dia harus mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, tidak ada satu orang pun manusia yang mengusulkan, yang memberikan pertimbangan, yang memberikan nasihat kepadanya. Kenapa? Karena itu atas keinginan dan kedaulatan Allah sendiri. Yang kedua, Paulus menegaskan bahwa Allah tidak berutang kepada siapapun. Semua yang kita miliki berasal dari Dia. Tidak ada yang bisa menuntut balasan dari Allah. Maka setiap berkat yang kita terima adalah kasih karunia, bukan hasil transaksi. Bahkan ketika Yesus memberi dirinya, memberi tubuhnya untuk menebus kita, membayar kita atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu bukan karena Allah berutang kepada manusia, tetapi karena kasih-Nya di dalam kedaulatannya Ia menyatakan kasih yang besar itu. Jadi Allah tidak berutang kepada siapapun. Dan yang ketiga adalah kedaulatan Allah itu mutlak dan sempurna. Ia tidak bergantung kepada ciptaannya. Semua ciptaan bergantung kepadanya. Inilah inti dari pengakuan iman yang benar. Allah adalah pusat segala sesuatu dan bukan manusia. Dan kemudian kita memperhatikan ayat yang ke-36, saudara. Di mana itu Paulus menutup tulisannya dengan doksologi, soli deo gloria. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini adalah ringkasan teologis yang sangat padat yang menggambarkan seluruh kisah ciptaan dan keselamatan di dalam 3 bagian penting. Yang pertama ia katakan dari Dia. Ketika ia berbicara dari Dia, berarti artinya berbicara tentang asalnya. Artinya Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang terjadi, yang Dia kerjakan atas penebusan kita, yang Dia kerjakan atas keselamatan orang-orang percaya di dunia ini. Allah adalah sumber dari segala sesuatu, yaitu kehidupan, keberadaan, keselamatan, bahkan iman kita sekalipun. Tidak ada sesuatu pun yang dimulai di luar kehendak-Nya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang kedua adalah oleh Dia. Kalau tadi di dalam pertama dari Dia berbicara tentang asalnya, dan yang kedua oleh Dia berbicara tentang prosesnya. Semua hal berlangsung dan terpelihara oleh kuasa Allah. Segala sesuatu yang Ia menopang alam semesta dan memelihara sejarahnya, termasuk kehidupan kita. Setiap nafas, kesempatan, dan karya Allah karena Dia yang bekerja di dalam kita. Yang ketiga, kepada Dia. Jadi selain dari Dia yang berbicara tentang asalnya, oleh Dia berbicara tentang prosesnya, dan yang ketiga adalah kepada Dia berbicara tentang tujuannya, yaitu soli deo gloria. Artinya apa, saudara? Soli memiliki arti hanya atau sendiri atau satu-satunya. Sedangkan deo artinya
adalah kepada Allah. Jadi kata gloria pun memiliki pengertian tentang kemuliaan. Jadi kalau kita menggabungkan tiga kata ini, soli deo gloria, maka memiliki terjemahan hanya kepada Allah kemuliaan, atau kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi saudara, ucapan ini sebuah ungkapan iman yang menekankan pada segala sesuatu dilakukan untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kepentingan atau pujian manusia. Tujuan akhir dari seluruh ciptaan dan keselamatan adalah kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang Allah kerjakan bermuara pada penyembahan dan kemuliaan bagi namanya. Jadi ini adalah inti dari semboyan reformasi soli deo gloria, hanya bagi Allah segala kemuliaan. Lalu apa yang menjadi makna teologis dari sebuah lagu atau nyanyian yang ditulis oleh Paulus ini? Makna teologis adalah puncak anugerah dan penyembahan. Artinya bahwa pengetahuan tentang Allah bukan untuk kesombongan intelektual, tetapi untuk membawa hati kita bersujud dan memuliakan Dia. Anugerah bahwa kita pada kerendahan hati, bukan kepada kebanggaan diri. Anugerah menuntun kita pada kerendahan hati, pada ketundukan kepada Allah, bukan pada kesombongan. Ketika kita memahami bahwa semua berasal dari Allah, maka kita tidak lagi mencari kemuliaan pribadi. Hidup kita menjadi alat untuk menentukan kemuliaannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita hidup dengan rasa kagum kepada Allah. Untuk tidak selalu menuntut penjelasan, tetapi mempercayai hikmat-Nya yang sempurna. Yang kedua, melayani tanpa mencari pujian. Apapun keberhasilan kita dalam pelayanan, karir, atau keluarga, semua berasal dari dan untuk Allah. Yang ketiga, menjadikan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup. Maka baik makan, minum, bekerja maupun melayani, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Yang terakhir, belajar menyembah, bukan sekedar memahami. Ketika kita menyadari kebesaran Allah, respon yang paling benar adalah Tuhan, Engkau layak dipuji. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ampunilah ketika kami sering ingin mengambil kemuliaan bagi diri sendiri. Ajarlah kami untuk hidup hanya bagi kemuliaan-Mu. Sebab darimu, olehmu, dan kepadamu segala sesuatu bagi kemuliaan sampai selama-lamanya hanya kepadamu. Amin.